Baik, teman-teman sekalian, mari kita mulai acara hari ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja mungkin materi kita hari ini adalah menjadi guru bagi bagi generasi milenial yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Darwisude. Kepada Pak Darwis kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Terima kasih, saudara moderator. Ini rupanya ada kegiatan sebelumnya ini ya, dari pagi? Iya, Prof. Dari pagi, dari pukul 9 tadi. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya beri judul Guru bagi Anak Milenial. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan berhadapan dengan generasi-generasi yang berbeda dengan generasi kita, terutama kalau saya berbicara itu jauh sekali, tapi kalau Anda kan masih termasuk juga milenial sebagian ya. Sampai pada generasi A sekarang, Alpha ya. Jadi yang disebut milenial itu pada umumnya nanti dari Z sampai ke A nih. Oke, baik. Saya ingin mulai dulu klasifikasi generasi ya. Tentu ada beberapa teori, tapi kita ambil yang umum saja. Yang pertama itu biasa disebut dengan generasi tradisionalis atau silent generation, atau sering juga disebut sebagai veteran generation. Mereka yang lahir tahun 1922, 1945. Kalau yang sebelumnya itu, ya disebut saja itu, pra-tradisionalis gitu. Orang-orang yang ada lahir di tahun-tahun ini itu mengalami depresi yang luar biasa. Kenapa? Karena terjadi Perang Dunia saat itu. Sehingga hampir kehidupan sehari-hari mereka itu hanya bergelut dengan persoalan-persoalan menyelamatkan diri dari ganasnya peperangan, ya, baik Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan itu bukan hanya melanda secara individual, tetapi bahkan level negara. Saudara-saudara tentu tahu bahwa kalau lihat misalnya peta di Afrika itu, ya, yang paling gampang, lihat peta di Afrika itu. Kalau lihat batasan-batasan negara, misalnya antara Chad, Sudan, Libya, dan seterusnya, itu Anda bisa melihat garis-garis perbatasan negara antar negara itu lurus-lurus tuh, rata-rata lurus tuh. Kenapa lurus? Karena itu Khilafah Utsmani atau Ottoman, ya, Imperium Ottoman itu, yang kemudian kebetulan Kesultanan Ottoman itu memihak ke Jerman, jadi lebih memberikan itu kepada kelompok yang dilawan oleh sekutu. Sehingga ketika sekutu menang, itu bekas-bekasnya itu semuanya juga dipretelin dan itu dibagi-bagi di atas kertas. Jadi Perdana Menteri Churchill itu suatu saat ini ada anekdotnya ini. Pada saat membagi negara-negara itu,
itu pakai penggaris kan. Dia bilang kepada sekutu nih, Inggris dan lain-lain semuanya Amerika. Ini Anda dapatkan ini, digaris tuh. Ada perbatasan cat dengan apa itu, nanti bisa lihat tuh di peta. Ada sedikit tidak lurus tuh. Itu kenapa? Karena Churchill itu, Perdana Menteri Inggris itu batuk. Pada saat batuk itu penggarisnya bergoyang sehingga tidak lurus. Dan jadilah perbatasan negara. Itu adalah yang lahir di situ adalah produk-produk perang. Sehingga disebut dia The Great Depression. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini, dia sangat konservatif. Kenapa? Dia kerusakan yang diakibatkan oleh perang itu luar biasa, sehingga mereka banyak bergantung pada alam, dan tentu kehidupannya juga masih sangat bersahaja kalau kita lihat pada budaya kita sekarang. Lalu ada berikutnya, itu adalah generasi baby boomers. Jadi waktu perang itu, bukan hanya depresi, tapi anak-anak juga tidak ada yang lahir karena orang masih menyelamatkan diri. Jadi sedikit sekali anak yang lahir pada masa-masa perang dan pasti banyak yang terbunuh dan seterusnya itu. Nah, setelah terjadi redah Perang Dunia Kedua, ini 1946-1960 itu disebut generasi baby boomers. Saya termasuk yang lahir di sini di ujung-ujungnya itu. Jadi kenapa disebut baby boomers? Karena dia boom itu, kelahiran bayi itu seperti boom. Jadi meledak itu penduduk pada saat itu karena tidak ada perang. Maka dia disebut baby boomer. Jadi bom bayi, banyak sekali bayi yang lahir. Biasa disebut anak-anak perjuangan. Saya termasuk. Saya lahir di tempat pengungsian karena ayah saya diculik oleh waktu itu sebetulnya bukan Belanda dan sebagainya, tapi sudah Kahar Muzakkar itu. Tapi itu masih suasana sisa-sisa dari perang. The recording has stopped. Lalu ada sangat patuh pada adat istiadat. Jadi kepatuhan pada adat istiadat itu luar biasa. Kami itu sangat patuh. Kalau orang bilang dulu, jangan duduki bantal, nanti bisulan. Kami taat itu. Nggak ada kritik terhadap hal-hal seperti itu. Jangan berdiri di pintu. This meeting is being recorded. Kita ngikuti saja. Karena sangat patuh pada adat istiadat, berbeda dengan anak-anak sekarang. Nah, kita nanti akan sampai sehingga kita tidak bisa dengan cara-cara lama untuk mengajari anak-anak milenial itu. Kalau mencari nafkah itu untuk keluarga. Nah, jadi kumpul untuk keluarga mereka, ngeriung, mereka itu senang berkelompok satu keluarga. Kadang-kadang rumahnya itu kalau ada yang menikah ditinggal nambahin lagi sebelahnya dan seterusnya. Nah, mereka mencari uang untuk keluarga, jadi keluarga itu benar-benar menjadi pusat segala aktivitas. Lalu ada generasi X, itu yang lahir 1961-1980. Mungkin di antara Anda ada yang di sini. Pendidikannya sudah lebih baik, sudah sadar tentang pendidikan. Kalau sebelum-sebelumnya itu masih susah. Masih lebih baik mencari makan yang segera pragmatis dibanding dengan pendidikan. Nah, generasi X ini pendidikannya sudah lebih baik. Kemudian sudah mulai terbuka kritik, sudah mulai mengkritik hal-hal yang tadi dibuat shortcut oleh orang tua. Jadi orang tua itu di zaman sebelumnya itu suka membuat shortcut tadi, jangan duduki bantal nanti bisul. Sebenarnya itu shortcut itu supaya cepat anak mengikuti perintah. Nah, kita tidak mungkin hari ini melakukan hal yang sama. Mereka juga sudah mulai belajar investasi. Jadi anak-anak generasi X itu sudah, yang sekarang itu sudah mulai ada 1-2 yang menjadi mapan karena sebentar. Oke. Berikutnya, mulai kenal komputer. Tapi komputer yang kalau Anda yang masih ingat yang namanya komputer jangkrik, nah itu sudah mulai masih pakai yang WordStar, masih menggunakan masih yang generasi-generasi awal, tapi sudah mulai mengenal komputer, tidak lagi menggunakan mesin tik
manual yang pakai 11 jari itu loh. Nah, sampai mana batas generasi milenial itu yang setelah pasca 1980. Jadi yang lahir 1981 sampai 94 ini yang benar-benar disebut generasi milenial atau generasi langgas. Langgas itu apa? Langgas itu bebas. Mereka tidak terikat. Jadi senangnya bebas, tidak terikat dengan norma-norma dan sebagainya. Itu biasa disebut generasi langgas. Jadi dimulai dari 1980 inilah atau 81 disebut generasi milenial. Apa ciri-ciri mereka ini? Sudah mulai mengenal gadget atau gawai, ya. Nah, mulai berkenalan dengan gawai meskipun HP waktu itu masih sangat besar, ya, seperti gagang telepon stasiun gitu, ya. Visioner, inovatif, dan sangat bebas. Nah, ini jadi bebas. Jadi nanti dalam soal-soal keagamaan juga begitu. Mereka berpikir bebas, pertanyaannya bebas. Hal-hal yang boleh jadi tabu sebelumnya hari ini pada saat itu sudah tidak tabu lagi. Nah, oleh karena itu mereka banyak melihat masa depan. Keseimbangan keseimbangan gaya hidup dan pekerjaan. Jadi mereka bekerja mencari uang, tapi juga dipakai untuk fashion, dipakai untuk style, melihat mode yang begitu lihat majalah dari luar negeri dari mana langsung diimitasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gaya hidupnya itu hasil pekerjaannya itu seringkali habis untuk mengongkosi gaya hidupnya. Jadi senang pada fashion, senang pada makanan-makanan yang jadi orang menjadi kuliner itu, ya. Ingin mencoba segala sesuatu yang baru. Konsumtif, karena itu dia konsumtif, ya. Jadi senangnya makan di restoran, datang ke kafe, pergi rekreasi, hiburan, nonton film, dan semacamnya, ganti-ganti sepatu, dan seterusnya. Kritis terhadap dogma, nah ini juga penting sebagai sekolah agama ini. Jadi kita tidak bisa lagi memberikan pendidikan agama itu dengan dogmatis. Jadi harus ada reason-nya itu. Nah, kita harus cari reason-nya, mengapa-kemengkapaannya sehingga mereka bisa menerima. Jadi kita tidak bisa lagi seperti generasi saya begitu. Kalau saya itu kalau masuk dalam kelas itu langsung saya duduk rapi. Kalau guru masuk sudah tidak ada suara itu, melipat tangan, nggak ada yang bergerak. Anak-anak milenial tidak bisa. Lalu generasi Z, meskipun disebut generasi Z, tapi sebetulnya kata-kata milenial akhirnya melekat pada mereka ini ke bawah ini. Meskipun sesungguhnya yang tadi milenial itu sampai 94 ya, atau 95, tetapi kata-kata milenial itu tetap digunakan untuk generasi-generasi selanjutnya, bukan hanya generasi Y. Tapi kalau awalnya awalnya itu di generasi Y, yang lahir setelah 1980-an, meskipun nanti istilah milenial kemudian masih terus digunakan, meskipun sesungguhnya sudah ada generasi Z ya, istilahnya generasi Z. Apa cirinya generasi Z? Ini lebih sangat bergantung pada gawai. Orang kalau sudah tidak megang gadget itu ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan. Dia serba instan, semuanya maunya instan, ya. Kalau sekolah kalau bisa lulus tanpa sekolah bisa lulus gitu ya. Serba instan, cari duit maunya yang instan. Gemar belanja daring, online ya. Nah, jadi meskipun kita berada di generasi sebelumnya, tapi kalau kita mengikuti pola-pola mereka, terpaksa kita juga menjadi orang yang gemar belanja daring. Apalagi sekarang diperparah dengan COVID yang
mengharuskan kita tinggal di dalam rumah. Akhirnya kita menjadi anak-anak milenial generasi Z. Kemudian tertarik pada fashion lebih dari sebelumnya. Kumpul teman-teman di kafe. Itu sebabnya mengapa Anda lihat kafe-kafe di mana-mana sekarang bertumbuhan ya, berkembang. Karena itu menampung selera anak-anak generasi Z. Jalan-jalan. Jadi kalau misalnya suatu saat ada teman-teman coba membuat misalnya suasana berada di kafe, mungkin meja kelas itu tetap saja seperti biasa, tapi Anda pasangin itu kafe apa namanya, seolah-olah itu Anda berikan, itu pasti lebih asik itu, ya, pasti lebih asik. Jadi suasana yang seperti bondel begitu, itu terutama kalau anak-anak SMA ya. Nah, kalau anak-anak yang masih kecil kan mereka belum pergi ke kafe atau apa namanya, kalau SMP sudah mulai ya. Senang jalan-jalan. Nah, jadi meskipun misalnya tadi di setting tempat itu, tempat belajar itu tidak kemana-mana, andai kata tidak kemana-mana dalam ruang, tetapi suasananya yang diubah. Katakanlah misalnya Anda memasang gambar-gambar, ayo kita jalan-jalan ke Honolulu, jalan-jalan ke mana saja, ke Singapura. Anda memasang gambar-gambar ikon negara-negara itu, lalu oke, baik, kita sudah berada di Singapura, mari kita meneruskan pelajaran di Universal Studios misalnya begitu. Jadi maksud saya kita harus menyesuaikan selera-selera itu. Itu generasi Z ya. Pragmatis. Anak-anak yang terlahir di sini itu sangat pragmatis. Kalau dia tidak utilitas, tidak ada manfaat, tidak ada sesuatu yang bisa dilihat, itu dilihat manfaatnya, kegunaannya, dia akan tinggalkan itu. Ya. Nah, jadi harus bisa membayangkan sesuatu yang memang bermanfaat. Daya saing tinggi, mereka ini kalau berkompetisi itu senang dia. Daya saingnya tinggi, tertarik ke wira swasta. Ada anak saya satu yang terakhir ini berada pada generasi Z ini, itu mohon maaf ya, dia selesai dari Brawijaya, kemudian dia nilainya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, dia sering keluar negeri dikirim oleh universitasnya, tukar mahasiswa, pertukaran pelajar begitu ya. Selesai ditawarin pekerjaan, enggak, dia justru menilai menjadi wira swasta. Sekarang ini sudah punya kafe, punya semacam pabrik roti dan sebagainya yang supply ke hotel-hotel itu. Dia tidak suka dengan sesuatu yang yang monoton. Jadi tertarik pada wira swasta, meskipun tentu tidak semua ya, tetapi pada dasarnya kalau diminta membuat pilihan, dia akan memilih usaha-usaha yang jelas. Itu sebabnya kalau lihat sekarang ini usaha-usaha online dan sebagainya, itu banyak dari anak-anak yang generasi Y, generasi Z yang mempelopori itu, yang namanya startup dan seterusnya. Nah, ini generasi Alpha tahun 2010 sampai hari ini itu disebut generasi Alpha. Sangat akrab dengan gawai sejak dini. Masih kecil tuh sudah megang HP, sudah bisa melakukan hal-hal yang boleh jadi orang dewasa belum bisa lakukan. Misalnya dalam soal games, dalam soal gambar-gambar, artistik dan seterusnya, itu mereka akan lebih apalagi kalau tertarik, ada minat, ada hobi di situ. Tapi kita belum bisa mencirikan secara jelas karena mereka ini baru usia ya 10 tahunan ya, 11 tahun ya. Sehingga kita para ahli belum bisa memetakan seperti apa karakteristiknya,
Tapi kalau lihat dari sebelumnya itu memang sudah generasinya jauh perbedaan-perbedaan antar generasi itu, sehingga tentu kita juga harus mengikuti karakteristik mereka, sehingga kalau kita cuma memberikan pembelajaran dengan cara-cara lama, dengan shortcut tadi, dengan tradisional, itu nanti tidak menarik. Oke, baik, saya lanjut. Oh, ini, saya senang sekali gambar ini, Bapak Ibu. Jadi gimana itu dulu orang bilang HP itu tidak boleh dibawa ke sekolah ya. Meskipun sejak lama saya pernah berkunjung ke beberapa sekolah di Singapura sebelum pembagian generasi ini. Itu di Singapura itu sejak kelas 4 SD, sekolah-sekolah umum itu sudah mereka menggunakan iPhone. Kalau kita di Indonesia, apalagi di pesantren, tidak boleh pegang HP. Jadi dulu HP tidak boleh dibawa ke sekolah. Hari ini justru school is inside the phone. Jadi luar biasa, perubahan nilai itu sedemikian rupa. Sekarang ya semua ada di HP. Saya kadang-kala kalau mau aktivitas apa saja, nyari ayat, nyari hadis, nyari apa, udah semuanya ada di HP, ada di komputer. Enggak, kalau membaca buku itu dengan datang ke perpustakaan dan sebagainya, itu menurut saya sudah ketinggalan ya. Meskipun tentu tidak bisa menggantikan semua yang ada di HP, ada di internet. Tetap saja diperlukan, tapi kadangkala kalau sudah tidak punya waktu dan sebagainya, datang ke perpustakaan, bukunya berdebu, kita mencari apa? Saya tinggal ada program-program tentang mencari, misalnya ada namanya Libsgen, itu semua buku internasional ada di situ. Ada namanya Maktabah Syamilah yang berbahasa Arab. Maktabah Syamilah itu kalau yang versi terakhir, kalau saya masuk saya buka, lalu saya tersambung dengan WiFi, langsung akan diberitahu bahwa Anda belum punya buku ini. Nah, itu luar biasa, tinggal saya download. Baik. Nah, saya mau masuk ke guru. Apa itu guru? Sering orang mengartikan guru itu digugu dan ditiru ya. Padahal guru ini ada semua di India, ada di bagian-bagian mana itu ada. Jadi kalau guru pasti tidak ada bahasa India, bahasa Urdu itu, Persia, dikenal semua guru itu. Kebetulan saja pas digugu dan ditiru, itu namanya cocokologi. Tapi sebenarnya kata guru itu adalah, ini bahasa Sanskerta ini, guru itu adalah pembawa obor, penerang yang diikuti orang banyak dalam kegelapan. Kalau saya waktu kecil belum ada listrik, jadi kalau kita berjalan di gelapnya malam, itu ambil daun kelapa yang kering, diikat, lalu dibakar. Itulah namanya itu namanya obor. Nah, orang yang memegang obor itu, kalau bahasa Sanskerta namanya guru. Ya, kebetulan pas betul itu digugu dan ditiru, artinya orang yang memegang obor berada di depan dan memberikan penerangan, yang mengikutinya itu mengikuti pemegang obor yang guru tadi itu. Jadi kata guru adalah orang yang memang menjadi uswatun hasanah. Itu sifat dari guru. Dalam bahasa Arab dikenal ada mudarris. Mudarris itu lebih pada memberikan pengajaran ya. Ada muallim. Muallim itu kalau yang mudarris itu lebih pada yang bersifat fisik. Kalau muallim itu bisa fisik, bisa hal-hal yang mental. Ada muaddib. Kalau muaddib itu lebih pada etiket. Jadi adab ya. Mursyid itu sebetulnya dalam bahasa Arab, karena murid itu bahasa Arab, jadi muridun. Nah,
Dari kata aroda, yuridu, murid. Murid itu siapa? Orang yang butuh. Itu tadi penerangan jalan ya. Orang yang butuh ilmu pengetahuan. Kalau mursyid adalah orang yang memberikan petunjuk terhadap kebenaran. Jadi mursyid. Jadi mursyid itu memberikan bimbingan, memberikan panduan. Murid itu yang berkehendak mendapatkan panduan itu. Jadi kalau yang pas dalam bahasa Arab itu mursyid versus murid, ya. Jadi kadang-kala saya lebih senang menggunakan kata murid daripada misalnya siswa ya. Meskipun dalam bahasa undang-undang itu peserta didik. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu yang paling pas adalah muridun, ya, mursyid dan murid. Tapi mursyid sekarang ini bergeser ke pembimbing spiritual. Jadi kalau ada orang yang masuk misalnya tarekat, itu gurunya namanya mursyid. Tinggallah murid yang menjadi peserta didik. Guru itu pewaris Nabi. Kenapa disebut pewaris Nabi? Karena dalam Al-Quran tugas Nabi itu ada 3. Ya, dari proses ya. Jadi dia tugasnya adalah tilawah. Tilawah apa? Selalu membaca, jadi kuriositinya harus tinggi. Jadi kalau ada guru yang tidak pernah membaca, itu tidak mewarisi Nabi itu. Karena Nabi itu selalu mengedepankan itu tilawah, meskipun yang dibaca adalah wahyu, tetapi kita menerjemahkan, menafsirkannya, semua hal boleh dibaca, kecuali yang diharamkan tentu. Ini akademik dan profesional kalau dalam kompetensi ya. Lalu ada tazkiyah, kompetensi kepribadian, integritas individu dan sosial. Jadi tazkiyah itu menyucikan diri. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, seorang guru itu apa yang disampaikan ke muridnya memang keluar dari hati, maka dia akan masuk ke hati juga. Jadi kalau ada guru yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan dirinya, itu nanti akan bias itu. Jadi tazkiyah itu artinya menyucikan diri, atau bisa juga dimaknai tazkiyah tidak semua yang dibaca itu mesti disampaikan kepada murid, kepada peserta didik, tapi difilter. Jadi tazkiyah itu bisa berarti filter. Tazkiyah menyucikan. Menyucikan itu apa? Mengayak apa yang layak, yang kotoran-kotorannya kita buang, yang halus-halusnya memang mesti diambil. Itulah yang itu namanya tazkiyah itu. Jadi mengayak itu. Jadi bisa berarti 2, bisa menyucikan diri betul-betul, bisa juga berarti memfilter mana yang pas untuk disampaikan, mana yang tidak pas sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ya. Ini kita sampai jam berapa ya? Kadang-kadang kalau nanti sampai pukul 14.30, Prof. 14.30 nanti ada sisa untuk kita tanya jawab ya. Ya. Mungkin saya ya 10-15 menit saya menyampaikan. Siap. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ya. Ini 3. Ada beberapa ayat dalam Quran yang menjelaskan ini, bahwa fungsi Nabi itu dan yang diwariskan kepada guru ada tilawah, ada tazkiyah, dan ada ta'lim. Ta'lim itu apa? Ta'lim tadi menyampaikan. Jadi kalau tadi sudah difilter, sudah disucikan, kita yang menerimanya suci, maka memberikannya juga akan suci. Itu yang disebut dalam Al-Quran itu disibghah. Semua yang kita terima itu, ya, yang terima dari luar, boleh jadi ada macam-macam modelnya sehingga bercampur hal-hal yang tidak baik dan sebagainya, maka dia disibghah dalam diri kita berdasarkan sibghah. Sibghah itu artinya diberi warna ya, tadi di ayat itu di verifikasi baru ta'lim. Nah, inilah yang kemudian penting untuk kita sampaikan. Nah, di sini panjang nanti pembicaraannya dari sisi pedagogik, dari sisi metode pembelajaran, mana yang terbaik untuk disampaikan. Meskipun Al-Quran hanya menyebut ta'lim, menyampaikannya tentu dengan cara-cara yang sudah ditemukan cara-caranya, metodologi dan seterusnya.
Ya, ini menarik saudara, ini ada perkataan Nabi Thalib. Ini bukan hadis ya, meskipun kadang-kadang ada orang banyak menyebutnya ini hadis, padahal ini bukan hadis. Allimu auladakum khairum ma ta'allamtum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum hada. Didiklah anak-anakmu, murid-muridmu lebih baik daripada ketika kamu belajar, karena mereka terlahir untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ya. Jadi kalau kita membawa anak murid-murid kita yang anak milenial itu dibawa ke sebelumnya, generasi sebelumnya, sebagaimana kita dulu belajar, maka itu tidak ada inovasi itu. Nah, sementara mereka itu akan hidup berbeda dengan zamannya. Dari tadi sudah berbeda sekali itu dari zaman ke zaman. Saya, generasi saya yang tidak mau belajar komputer, dia nggak bisa ngajar sekarang ini. Atau dia tidak bisa melakukan hal-hal yang mestinya dilakukan. Kenapa? Karena tadi itu, dia tidak memprediksi atau tidak membayangkan bahwa kelak ada perubahan-perubahan yang terjadi, ada transformasi yang bergerak terus dalam kehidupan, sehingga penting untuk menyesuaikan kondisi-kondisi yang terjadi itu. Ya, selanjutnya pendekatan untuk generasi milenial. Pertama, ini sebetulnya berlaku umum ini, anak bukan orang dewasa dalam bentuk mini. Ya, saya ulangi, ini dari psikologi, anak bukan orang dewasa dalam bentuk mini. Ya. Jadi kita tidak bisa memperlakukan anak sebagaimana orang dewasa. Itu pemahamannya itu. Anak tetap anak. Semakin kecil anak, kita sudah tahu bahwa anak belum membawa pengetahuan pada saat lahir, hanya membawa potensi. Ya, jadi pada saat kita lahir, kata Allah, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu belum mengetahui apapun. Tetapi wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menciptakan pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal fuad, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basar wal fuad. Fuad itu ada yang mengatakan kecerdasan, ada juga yang mengatakan hati. Atau kita gabungkan saja hati dan kecerdasan. La'allakum tashkurun, agar kamu mensyukuri. Apa yang disebut mensyukuri? Memanfaatkan interaksi antara manusia dengan alam, kemudian menjadi sebuah pengetahuan baru. Ketika anak melihat ibunya tertawa, ketika melihat benda-benda lalu diberitahu, itu namanya jangkrik, itu namanya apa saja, itu artinya ada interaksi antara penglihatan, pendengaran, otak dengan objek yang ada di luar. Tapi jangan memperlakukan anak sebagai orang dewasa dalam bentuk mini. Maka itu kalau di rumah misalnya atau di kampung banyak orang yang begitu anaknya melakukan kesalahan langsung ditempeleng, langsung diapa, itu artinya dia memperlakukan anaknya seperti orang dewasa. Lalu yang kedua, yang harus dipahami betul, anak adalah imitator ulung. Semakin kecil anak, semakin banyak mengimitasi. Ya, dia melihat orang tuanya melakukan apa, dia akan tiru. Yang dilihat joget, anaknya pintar joget juga. Meskipun orang tuanya tidak joget, tapi dia melihat video atau melihat televisi, maka dia akan tiru. Ya, tidak selalu yang diminta itu salah, tapi tergantung penilaian dari lingkungan itu. Ketika anak dia berpotensi makan, minum itu dengan tangan kanan atau tangan kiri, tapi ketika dia memegang pakai tangan kiri, lalu orang tuanya mengatakan tangan manis, maka akan ada pendidikan, ada ta'dib tadi. Nah, itulah yang kemudian bisa dipahami, ditiru pula. Orang tuanya ketika dia
minum, atau gurunya pada saat dia mengambil air, dia ngambil ke dispenser, lalu dia duduk manis di kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa diberitahu, anak itu akan meniru itu. Karena itulah yang dilihat sehari-hari dan itulah yang diimitasi. Ingat bahwa tadi awalnya dia tidak punya pengetahuan tentang itu. La ta'lamuna syai'a. Belum mengetahui apapun. Dan ini saya kira sudah pernah kita bahas panjang lebar pada pertemuan kita yang lalu tentang interaksi antara lingkungan. Ada teorinya itu, B sama dengan P kali E. Kritis dan pragmatis. Anak-anak milenial kritis dan pragmatis. Sehingga semua pertanyaan-pertanyaannya tidak boleh ada yang kita tidak jawab. Karena mereka memang bertanya yang sangat kritis. Kadang-kadang kritis itu ya bahkan nyeleneh ya. Maka penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan mestilah sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat. Kita kemengapaannya itu dan seterusnya. Pragmatis, mereka tadi sudah kita jelaskan, dia lebih senang untuk menerima hal-hal yang dianggapnya bermanfaat dalam kehidupan. Mengubah pendekatan, kita harus mengubah pendekatan. Pendekatan apa yang dulu bersifat dogma, mesti yang reasonable. Sedapat mungkin ada penjelasan yang bisa dinalar, ya. Jadi meskipun katakanlah orang mengatakan agama itu dogma, enggak juga. Ada yang bersifat dogma, tapi dogma-dogma itu dikurangi, kemudian diberikan alasan-alasan kemengapaannya, sehingga dia masuk di akal, dan itu bisa diterima, karena tadi dia bersifat pragmatis. Sedapat mungkin ada penjelasan yang bisa dinalar. Jadi tidak bisa saja. Harus ada contoh aktual, panduan jelas, ya. Nah, saya cepat-cepat saja. Jadi contoh aktualnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa mencontohkan yang aktual, kemudian panduannya itu jelas, jangan terlalu rinci. Kalau buat kalimat, buatlah kalimat-kalimat yang pendek, yang disebut kalimat lugas, pendek tapi substantif. Ya, jangan banyak anak kalimatnya, pendek-pendek saja. Kata-kata yang diucapkan itu adalah yang pendek-pendek. Redefinisi tetapi substantif, jadi memberikan contoh-contoh yang lebih bisa diterima. Jadi banyak hal yang mesti redefinisi lagi yang kita terima di masa-masa yang lalu. Contoh saya sederhana, saudara ya. Dulu di fikih-fikih itu apa yang disebut zina? Zina itu pertemuan antara dua hal yang dihitan. Nah sekarang anak perempuan nggak dihitan. Nah bapak begitu nggak zina dong Pak. Nah definisinya mesti diubah. Tentu bukan itu yang akan disampaikan. Banyak contoh-contoh lain. Misalnya mengapa kita harus taat kepada orang tua, mengapa kita harus hormat kepada orang, mengapa kita harus melakukan A, B, C, D, dan seterusnya, itu semua. Audiovisual, kenapa penting audiovisual? Jadi kalau hanya ceramah saja kita mengajar itu, saudara, itu ketinggalan zaman. Kalau bisa menggunakan animasi. Karena anak sekarang ini senang sekali kepada benda-benda yang bergerak. Jadi mulai dari anak-anak TK, anak-anak SD, itu animasi itu sangat penting. Jadi tidak dalam bentuk. Jadi meskipun hanya menyampaikan seperti begini menggunakan layar, tapi bisa loncat-loncat, bisa bergerak dan sebagainya, itu sudah bisa menarik perhatian lebih baik. Apalagi kalau Anda bisa membuat misalnya gambar-gambar ini bisa tapi hati-hati juga jangan sampai substansinya tidak difokuskan sementara gambarnya yang diperhatikan. Jadi kalau kita mendengarkan penceramah yang pelawak, kita hafal semua lawaknya, tapi tidak terima misinya. Mendahulukan targhib, ini saya juga sudah mungkin berkali-kali saya jelaskan, jadi saya tidak jelaskan hari ini. Nah, konseling. Konseling ini sangat penting, karena anak-anak milenial itu sangat-sangat rentan terhadap persoalan-persoalan yang menimpa. Jadi perubahan-perubahan nilai-nilai dalam masyarakat
itu banyak yang menyebabkan stres dengan tadi sifat-sifat yang ingin serba instan, ingin serba antara fish dan sebagainya, dan oleh karena itu menyebabkan kalau tidak diimbangi oleh keluarga yang di rumah itu penting untuk berhadapan dengan konselor. Maka guru harus pandai menjadi konselor, memberikan bersahabat. Ingat bahwa tidak ada seorang manusia yang mengetahui dirinya 100%. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan bimbingan dari yang lain. Bimbingan itu tidak selalu berarti ada kekurangan, tapi orang yang punya kelebihan pun itu perlu konselor juga, konseling juga. Mungkin satu lagi barangkali ya, saya akan memperlihatkan ini untuk yang terakhir ya, sebelum kita tanya jawab. Ada kompetensi guru. Saya senang mengambil pendapat An-Nahlawi ini, kompetensi guru. Jadi kalau tadi kita biasa dapat hanya 4 kompetensi yang dikenal oleh Dikbud itu, yang kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, sebetulnya juga sudah masuk di sini, tapi ini lebih dirinci lagi dan lebih difokuskan pada hal-hal yang penting untuk kita sebagai guru untuk anak-anak generasi milenial. Yang pertama, saudara, tentu kita yang karena ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama itu, ini mohon maaf ya, ini memang berbahasa Arab, tapi saya sudah berikan terjemahnya di sampingnya itu secara global ya. Jadi hadafuhu, jadi tujuannya itu, wasulukuhu, prosesnya, watafkiruhu, pikirannya, visi misinya. Kalau bahasa kita sekarang, visi misinya itu adalah Rabbaniyan. Nah, seorang guru memang harus punya visi misi yang selalu terkait dengan ketuhanan. Nah, kalau Anda orientasinya gaji, orientasinya duniawi, maka sulit Anda mengembangkan pendidikan Islam dengan baik. Ya, sebab nanti terkait selalu hitung-hitungan, nanti kalau saya melakukan apa dapat berapa. Bahwa tidak ada seorang manusia yang tidak butuh terhadap itu, tetapi dia jangan ditaruh di depan. Itu nanti ngikut itu. Jadi selalu begini, kalau orang yang pikiran Rabbaniyan itu, kalau saya tidak dapat di sini, saya dapat di tempat lain, saya dapat dengan bentuk lain. Memang saya tidak dapat materi banyak sebagaimana orang, tetapi saya dapatkan sesuatu hal kepuasan. Itu saudara, itu kebahagiaan itu, kepuasan itu nggak bisa dibeli itu. Jadi ketika Anda nanti, saya mungkin bisa bercerita karena ketemu saya murid, sekarang sudah doktor. Itu rasanya bangganya luar biasa bahwa murid-murid saya sudah ada beberapa yang doktor. Ya, ketemu kemarin pada saat sebelum COVID itu, saya diundang untuk tausiah, ketemu itu alumni-alumni di mana? Ya alhamdulillah Pak, saya sudah selesai S3 di mana? Di Amerika, saya tuh di Kanada, di mana? Saya di Inggris. Itu ya, dan mereka masih, meskipun mereka mengambil jurusan bukan agama, tetapi itu pengamalan agamanya itu masih sangat kental. Orang tuanya sampai cerita, saya juga heran Pak ketika anak saya sekolah di Amerika itu, padahal bandelnya luar biasa waktu di SD, SMP, tapi begitu di Amerika saya sampai meneteskan air mata karena saya lihat di kamarnya itu ada sajadah, ada Al-Quran. Dan itu bukan sesuatu yang saya itu inisiatif dia sendiri sampai selesai S3. Luar biasa. Jadi itu nggak bisa dibeli itu. Kepuasan model begitu adalah tidak bisa. Kenapa? Jadi penting kita, boleh jadi saya menjadi guru. The recording has stopped. Ya. Oke, baik. Selanjutnya ada mukhlisan. Mukhlisan itu ikhlas, ya. Mukhlis. Nah, jadi kalau ikhlas itu kan bendanya, orangnya mukhlis. Mukhlis. Orang yang paling ditakuti oleh setan itu adalah illa ibadakal mukhlasin. Yang mukhlis itu sudah tingkat tinggi. Jadi ikhlas itu, orang yang ikhlas paling ditakuti oleh
makhluk-makhluk pengganggu. Bukan hanya pengganggu, setan itu kan ada dari manusia, dari jin itu ada manusia, ada juga dalam bentuk jin dan seterusnya. Minal jinnati wan nas. Nah, orang yang ikhlas itu semua orang tahu pada orang-orang ikhlas itu. Lalu saburan. Nah, kalau bahasanya ini super sabar ya, nah, super sabar. Kalau sobiran itu orang sabar, tapi kalau soburan itu menggunakan bentuk superlatif, super sabar. Jadi menjadi guru itu tidak cukup dengan hanya sabar, tapi harus super sabar. Itu kata An-Nahlawi itu. Ini sebetulnya mestinya kita terangkan satu persatu, tapi nggak mungkin pada hari ini. Shadiqan, dia harus mengajarkan sesuatu yang benar. Benar dari konsep, dari sisi konsep, benar pada konten, benar pada ya seluruh keseluruhan proses itu. Jadi jangan sampai nanti ada guru yang mengajarkan sesuatu teori yang ternyata sudah tidak berlaku, karena yang namanya ilmu seringkali yang planet ini aja Pluto sudah ditarik bukan planet katanya sekarang ini. Nah, itu hal-hal yang begitu itu kita harus mengikutinya dengan baik. Daimut tazwid bil ilm. Daimut tazwid bil ilm. Jadi selalu membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, termasuk ICT. Nah, jadi ya tolong teman-teman dengan baik. Itu ada banyak program-program, tolong ikuti, jangan cuma yang sudah ada begitu, sudah bisa menggunakan komputer, sudah hanya kalaupun ya apalagi saya saja yang usianya sekarang ini sudah 64, masuk 65, itu masih setia untuk mengikuti perkembangan-perkembangan. Jadi banyak alat-alat yang program-program yang tersedia yang bisa kita manfaatkan gratis, ya. Ada program-program, mungkin saya kira Anda juga misalnya semisal Canva, semisal yang lain-lain, itu bisa digunakan untuk membuat animasi, membuat mengelola pembelajaran dengan baik. Jadi daimut tazwid bil ilm bukan hanya itu, termasuk yang tadi, jangan hanya puas dengan buku teks, tapi harus melengkapi dengan buku-buku sumber yang lain, sehingga kita memiliki wawasan, memiliki pengayaan yang tadi itu tilawah, ya, tidak lepas dari tilawah, selalu membaca apa yang ada, perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian-penelitian terbaru dan sebagainya. Lalu tilawah, tazkiyah, lalu difilter mana yang baik, itu dimanfaatkan. Tapi jangan sampai ada guru yang hanya bisa menggunakan komputer, itu tidak bisa, hanya untuk mengganti background, nggak bisa pada saat penampilan, hanya raise hand nggak bisa pada saat menyampaikan itu semuanya harus dikuasai. Dan tentu saja itu tadi hanya wasilanya, tapi kalau ilmunya itu wajib kita menambah pengetahuan sehingga diberikan kepada murid juga dengan baik pula. Qadiran alat dhabti alat tullab. Jadi mampu memberi bekas, ya. Nah, maksudnya itu qadiran alat dhabti, mampu memberi bekas pada murid-muridnya. Artinya mampu mempengaruhi, ya, mempengaruhi atau memengaruhi, ya. Kalau sekarang katanya P itu luluh, jadi mampu memengaruhi murid. Nah, jadi termasuk ini, saudara, ya, bahasa Indonesia nanti jangan beranggapan begini. Saya kan guru agama, saya kan guru IPA, nah, itu tolong mengikuti juga perkembangan bahasa Indonesia yang baku dan seterusnya. Sekarang sudah gampang, tinggal Anda cari KBBI, ya, itu gratis. Atau yang menggunakan yang disebut sekarang PUEBI, dulu namanya EYD, sekarang namanya PUEBI. PUEBI itu Pedoman Umum Ejaan. This meeting is being recorded. Jadi kita penting untuk membekali diri sehingga nanti juga bisa mempengaruhi murid-murid kita. Jadi kalau dia mengajar itu, dia bisa membuat anaknya itu bisa menerima, ya, dengan tadi teknik-teknik, dengan metode dan sebagainya, strategi yang digunakan, sehingga dia bisa mengubah. Karena pendidikan itu
Katanya kalau tidak ada perubahan, ya tidak ada hasil pendidikan. Kalau masih engkau seperti masih yang dulu, tidak ada hasil pendidikan. Sedikit lagi, saudara, ini hampir jam 2. Darisan linafsiyati tulab. Darisan linafsiyati tulab. Yang ketujuh, memahami psikologis murid-muridnya. Ya, jadi manusia itu dalam belajar ada dua yang berpengaruh. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu banyak, ya. Bisa dari sisi fisik, bisa dari psikologi, bisa dari mental dan seterusnya. Misalnya, kalau orang matanya tidak bisa melihat dari jarak jauh, nah, sudah mulai mins. Nah, tentu Anda harus paham betul ini. Jangan ditempatkan di bangku paling belakang, karena dia tidak bisa melihat. Dan Anda harus melaporkan kepada orang tua bahwa ada masalah di penglihatan, bisa dicek matanya, kalau memang iya, dia harus pakai kacamata. Nah, itu faktor kelelahan, itu psikologis juga. Memang faktor IQ-nya ya pas-pasan misalnya, tapi tidak bisa kita mencap begitu bahwa kalau ada, oh ya pasti, karena ada juga yang kemudian dari, apalagi kalau autis, saudara, autis itu ranknya itu jauh sekali, meskipun banyak orang yang tidak mau menerima karena seringkali menjadi mengganggu. Nah, atau misalnya yang ada handicap yang lain, atau yang kalau sekarang kan nggak boleh disebut handicap ya. Orang-orang yang memiliki keterbatasan itu sekarang ini biasa disebut dengan difabel ya, difabel, different able. Jadi orang yang misalnya, mohon maaf, ini buta, tunarungu dan sebagainya, itu disebut different able atau difabel. Nah, dulu ada penyandang cacat, tapi kalau disebut penyandang cacat itu masih ada cacatnya itu. Nah, memang ada hal, misalnya kalau orang buta tentu susah mengikuti di sekolah-sekolah ini. Kalau yang paling susah itu adalah yang namanya tunagrahita. Jadi kalau A kan tuna netra, kalau B itu tunarungu, C itu tunagrahita, yang terbelakang ya. Lalu ada D yang namanya D itu tunadaksa. Tunadaksa itu yang tidak bisa mengorganisasikan anggota tubuhnya itu. Itu ada sekolahnya tersendiri itu. Jadi sekolah luar biasa D itu khusus untuk tunadaksa. Tapi yang saya ingin katakan bahwa Anda harus paham betul tentang psikologis anak. Ini ada kepribadiannya, kepribadian terbuka. Oh, ini kepribadian tertutup, sehingga Anda melakukan pendekatan-pendekatan itu sesuai dengan faktor-faktor itu. Bahwa kita klasikal iya, tapi di luar itu bisa kita melakukan pendekatan secara personal dengan gaya-gaya yang berbeda. Nah, Rasulullah itu mungkin Anda sering mendengarkan kok ada beberapa versi. Rasul beritahu saya mana amal yang terbaik. Yang satu dibilang berbuat baik pada tetangga, yang satu bilang jangan berbohong, yang satu dibilang, itu tergantung dari siapa yang dihadapi. Oke, baik. Wa'yan lil mu'tirati wal ittijahatil alami. Anda juga harus mengantisipasi perkembangan dan tren masa depan. Jadi ini kalau bahasa kita sekarang ini memprediksi globalisasi atau pengaruh dari globalisasi. Apa yang tren-tren di masa yang akan datang, sehingga Anda bisa mengantisipasi. Tapi ini lebih pada hal-hal yang terjadi di dunia internasional. Jadi kita jangan menjadi istilahnya katak dalam tempurung. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi perbincangan internasional, sehingga dari situ mungkin ada hal-hal yang bisa tazkiyah, diverifikasi untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Jadi Pak, susah banget jadi guru. Ya, guru itu seperti begitu. Memang harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi muridnya dari berbagai cara yang mesti diupayakan. Tidak cukup dengan model-model masuk, kemudian catat, kemudian hafal dan seterusnya. Tidak cukup.
karena memang transformasi terjadi. Yang terakhir, adilan bainal tullabi. Nah, ini yang dari siapa namanya, An-Nahlawi ya, seorang tokoh dari asalnya sebenarnya dari India, tapi dia belajar di Timur Tengah dan dia menjadi tokoh pendidikan yang sangat cemerlang. Dia mengatakan adilan bainal tullabi. Dia harus adil terhadap semua muridnya. Jangan karena dia yang dipuji itu hanya yang pintar. Orang yang lamban juga membutuhkan pujian, tapi pujiannya tentu berbeda dengan pujian yang harus diberikan kepada orang yang anak-anak yang lebih cepat menerima pelajaran. Nah, itu saya kira kawan-kawan lebih tahulah tentang bagaimana kalau ada nilai yang dikatrol, kalau Anda menggunakan yang namanya acuan nilai, ya, nilai itu ada acuan kriteria, ada acuan norma. Jadi penilaian PAK, norma ya, PAN. Penilaian acuan norma. Kalau ini acuan norma itu bisa bergerak nilai itu. Tapi jangan semua yang dikatrol yang di bawah. Kalau mau ngatrol itu harus yang ke atas juga harus dikatrol karena itu azas keadilan. Saya kira untuk sementara begitu dulu, teman-teman. Saya berharap kita bisa diskusi. Saya tidak berpretensi bahwa saya memberikan kepada Anda sesuatu yang baru, tetapi paling tidak ini ada dasar untuk kita berdiskusi. Kalau teman-teman punya pengetahuan atau bacaan-bacaan yang bagus, tidak masalah kita share bersama-sama dan bisa kita diskusikan dalam rangka kita memperoleh sesuatu yang lebih baik. Saya kira itu saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu untuk bisa membuka tanya jawab. Saya stop share dulu. Silakan, Prof. Baik, terima kasih banyak Prof. Darwis atas pengetahuan yang dibagikan kepada kita semua. Tentu ini menjadi penyemangat baru bagi kita dalam menyambut tahun ajaran baru nanti gitu. Baik teman-teman sekalian, di sini alhamdulillah kita dengan Pak Darwis bisa diskusi tanya jawab. Silahkan jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh untuk melambaikan tangannya, raise hand dan unmute mikrofonnya. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman sekalian? Ada di chat itu, Pak. Oke, sebentar ya, di kolom chat. Oke, dari Ibu Mia Widiani, TK, Prof. Bagaimana agar menjaga keikhlasan dan kesabaran tetap terjaga ketika menghadapi orang tua yang masih merasa pelayanan yang kita berikan dirasa kurang? Oke, baik. Ya, Prof. Silakan. Ya, jadi ini bukan ke murid tapi kepada orang tua ya. Jadi saya bisa mencoba menangkap apa yang disampaikan. Tentu tidak selalu terjadi pada yang bersangkutan, tapi bisa saja kita lihat tetangga, bisa kita lihat teman atau saudara-saudara kita ada yang seperti itu. Jadi saya tidak beranggapan bahwa Anda yang mengalami itu bisa terjadi kepada orang lain. Ada orang yang sudah memberikan sesuatu kepada orang tua, tetapi orang tua masih menilai bahwa itu belum cukup. Nah, sekarang kita lihat ada istilah ya, saya menggunakan whiteboard aja. Ya, ini sebentar. Saya kecilkan dulu supaya bisa. Ya, ini dalam Al-Quran itu disebutkan ihsan ya, ihsan. Wabil walidaini ihsana ya. Nah ini, wabil walidaini ihsana. Ini wabil walidaini ihsanan.
Ya, ini hamzah begini, saudara, itu jangan. Jadi kalau kita menulis Arab, ya antara alif dengan hamzah itu berbeda. Jadi kalau dia bersuara itu namanya hamzah, meskipun gambarnya alif. Maka kalau ada alif begini, lalu kita bilang a, u atau i, itu berarti itu hamzah itu. Ya, tapi bentuknya alif. Karena alif itu yang tidak berbunyi. Nah, maka kalau dia terjadi begini, saudara, ini ada begini, misalnya i begitu, maka yang benar itu adalah ada hamzahnya ditulis kecil. Ya, itu baru benar sebetulnya secara rasam. Rasam itu bentuk tulisan. Oke, ini sambil pengetahuan tambahan ya. Sekarang saya mau menjelaskan tentang ihsanan. Ya. Kata ihsan itu adalah sebuah kata yang sesungguhnya kebaikan, berarti itu susahnya, bahasa Indonesia tidak ada kan. Itu albir diterjemahkan dengan kebaikan, khair diterjemahkan kepada baik, ihsan diartikan dengan baik, apalagi itu soleh disebutkan dengan baik. Padahal bahasa Al-Quran itu berbeda. Bahasa Indonesia kita kurang sekali kosakatanya itu. Jadi ada ihsan, ada khair, ada soleh ya, amal soleh kan diterjemahkan amal baik. Lalu ada albir, itu juga berbeda. Nah, kata ihsan, saya menjelaskan dulu sebelum menjawab pertanyaan Anda. Jadi kata ihsan itu adalah perbuatan yang kita lakukan, ya, perbuatan yang kita lakukan yang tidak bisa kita tidak memandang bahwa bisa ada balasannya. Ya. Jadi suatu perbuatan baik, ketika Anda melakukan perbuatan ini, Anda tidak berharap ada balasan, ya, tidak mengharap ada balasan. Ya, gitu. Jadi orang tua atau Tuhanlah gambarnya, apa gampangnya. Tuhan itu berbuat ihsan kepada manusia, kepada makhluk. Dan dia sebetulnya tidak berharap untuk dibalas, dan nggak mungkin kita membalas ihsannya Tuhan. Itu sebabnya dalam Al-Quran mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada Anda. Anda tidak mungkin bisa membalas kebaikan Allah. Memberikan matahari, memberikan oksigen. Oh, luar biasa, nggak mungkin itu. Saya cerita sedikit nih, jadi ingat nih. Sorry, saya minum sebentar lagi, apa namanya? Ada yang nyangkut. Recording in progress. Oke, saya cerita. Ada baru di muat beberapa waktu yang lalu di BBC News dan juga dimuat di National Geographic. Nah, jadi teman-teman itu dari hal-hal gitu, kalau melihat berita, pakailah kacamata guru, dan itu menarik. Saya suatu saat menyaksikan itu di National Geographic. Lalu dikatakan bahwa itu dimuat juga di BBC News. Jadi saya kejar itu di BBC News. Jadi ada seorang nelayan, ini sih hafal nih, seorang nelayan yang namanya Pariera. Ya, Pariera. Ya. Kemudian pada ini berasal dari Rio de Janeiro, ya. Rio de Janeiro. Ini tidak bagus ininya nih, tulisan saya. Nggak usah deh pakai itu. Si Pariera pada saat dia, kok kenapa menggema ya? Mungkin ada teman yang menggunakan menggunakan komputer, menggunakan juga. Oke. Sudah bisa terdengar, Pak? Baik. Sudah, Prof. Oke, baik. Si Pariera ini seorang nelayan, tinggal di Rio de Janeiro, di Brazil ya, di pantai. Kemudian dia pekerjaan seharinya nelayan. Enggak, saya mau menjelaskan ihsan itu. Bagaimana namanya perbuatan ihsan? Karena orang tua itu adalah ihsan nanti.
Kita harus berbuat ihsan. Dia pada saat dia pergi menangkap The ikan itu, recording has stopped. dia menemukan seekor pinguin, ya, pinguin di pantai tergeletak begitu, tergeletak, dia megap-megap. Kenapa? Itu ternyata terkontaminasi dengan tumpahan minyak yang kapal tanker yang beberapa waktu yang lalu kemudian di situ tumpah. Nah, dia membawa, singkat cerita itu, dia membawa pinguin itu, dibawa ke rumah, lalu dibersihkan, disabunin semua itu bulu-bulunya itu, kemudian dimasukkan ke dalam baskom, diberikan es, karena pinguin ini hidup di daerah dingin. Kemudian dikasih minum susu dan sebagainya. Singkat cerita itu beberapa minggu kemudian si pinguin ini menjadi sehat, sudah bisa berlari-lari, seperti mereka ini bersahabat hanya beberapa minggu, dan kemudian setelah dia sehat, Pariera membawanya ke laut kembali, dia melepas ke laut, dan itu pergi ke habitatnya. Di mana tinggal pinguin ini? Ternyata di Argentina, yaitu Kepulauan Malvinas. Mungkin Anda masih ingat dulu pernah perang Inggris dengan Argentina memperebutkan pulau itu. Kalau Inggris menyebutnya Falkland, kalau Argentina menyebutnya Malvinas. Sampai-sampai ada kapal bakso Malvinas dulu itu. Nah, yang menarik ini, sudah 3 tahun berturut-turut setiap setiap musim dingin, si pinguin ini sendiri itu kemudian datang ke tempat Pariera menempuh jarak 5.000 mil, ya, 5.000 mil. Itu kalau dikurskan dengan kilometer itu sekitar 8.000-an. Ya, sekitar 8.000-an, 5.000 mil. Jadi kalau pulang pergi ke tempatnya itu berarti 10.000 mil, itu 18.000 kilometer, 18.000 kilometer. Nah, itu hanya untuk menyampaikan terima kasih. Pariera pada saat dia memungut pinguin itu, dia telah melakukan perbuatan ihsan. Dia tidak berharap untuk dibalas, ya, saya ulangi, tidak berharap untuk dibalas oleh pinguin itu, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan pinguin itu tidak mungkin membalas kebaikan dari Pariera. Maka Pariera telah melakukan namanya perbuatan ihsan. Nah, sekarang setiap musim dingin, si pinguin yang diberi nama, saya masih ingat namanya, itu namanya Dindim. Dindim ini datang ke belakang rumahnya Pariera itu. Kalau Pariera belum turun dan kemudian bercengkrama, dia mengelus-ngelus pinguin itu nggak pergi. Dia berputar-putar saja di situ sambil bunyi-bunyi, mengeluarkan bunyi-bunyi, memanggil Pariera itu. Dan itu sudah direkam oleh wartawan, sudah 3 tahun berturut-turut. Setiap musim dingin pasti datang dan seperti mengucapkan terima kasih ke Pariera. Yang saya ingin intinya adalah si pinguin yang makhluk nih, hewan ini, dia tahu berterima kasih kepada orang yang pernah menyelamatkan istilahnya nyawanya itu. Ini seekor hewan. Nah, sekarang kita bawa ke kehidupan manusia. Jadi, orang tua itu, Bapak Ibu, dia sudah berbuat ihsan. Dan kita, apapun yang kita lakukan, mau jungkir balik Anda, mau membalas kebaikan orang tua, itu tidak mungkin. Sama dengan si pinguin itu, meskipun dia jungkir balik melakukan, dia tidak bisa membalas apa yang dilakukan oleh Pariera. Karena dia perbuatan itu adalah sangat besar. Kita tidak bisa membalas setetes air ASI orang tua, karena dia melakukan itu dengan merawat bayinya dan sebagainya, sama dengan Pariera merawat di pinguin itu seperti itu. Dia ikhlas dalam kondisi begitu itu, sehingga penting untuk kemudian kita seperti juga Allah berbuat ihsan dalam Al-Quran, banyak sekali ayatnya. Jadi orang-orang yang berbuat ihsan itu kepada kita, selain tentu Tuhan, ada Rasulullah, orang tua,
Itu disebutnya wabil walidaini ihsana. Hendaklah kepada kedua orang tuanya dia berbuat ihsan. Sesuatu yang dilakukan kita tidak perlu balasan, tidak perlu hitung-hitungan dan seterusnya. Maka kepada orang tua itu jangan di apa? Nah, saya penting untuk menyebutkan teman-teman. Jadi nanti modelnya begini. Saya hapus dulu. Ini ada keluarga nih, kita kan punya, Anda ada suami, ada istri. Ya saya anggap begitu saja ya. Kemudian ada mertua nih. Masing-masing punya ayah, ini kan punya, gambarnya kurang ke bawah, bentar. Jadi Anda ini suami, ada istri. Ini punya orang tua. Kita sebut saja ini. Ini juga punya. Ini 3, 4. Itu deh. Kalau misalnya orang tua Anda ini yang punya suami ini, orang tua suami, datang ke rumah atau tidak datang juga Anda mau berbuat baik, sebaiknya yang menyerahkan itu adalah istrinya. Jadi rundingkan bersama, ini ayah, ada ayah dia, maka si istrinya ini yang menyampaikan itu misalnya berupa pakai kue, bingkisan, uang dan sebagainya. Ini yang memberikan itu. Itu dalam psikologi itu gitu. Jangan si anaknya yang memberikan, memang betul nanti ini harus menyampaikan, ayah, ini kan mertuanya ya. Ayah, ibu, ini kami berdua ada rezeki. Nah, itu gitu. Jadi ini adalah perbuatan sehingga kalaupun ini semua ketahuan apa yang diberikan, ini kan tahu persis. Kalau si A yang menyampaikan kepada ayahnya sendiri, kepada ibunya sendiri, ini istrinya kemungkinan besar dalam hatinya kalau tidak disampaikan ada faktor curiga. Berapa yang dikasih? Kok itu semua dikasih begitu? Tapi kalau yang dia yang ngasih, dia tahu betul. Begitu juga sebaliknya, nomor 3, 4 juga begitu. Kalau jadi kita yang memberikan kepada mertua. Jadi orang tua, istri, 3, 4 ini, maka kalau mau berbagi ini, berdasarkan kesepakatan itu. Jadi kenapa Anda mau jungkir balik tidak akan membalas kebaikan ihsan dari orang tua ini? Ya, semuanya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kok orang tua masih merasa kurang. Memang kurang, pasti kurang. Tidak ada yang bisa mencukupi itu. Tetapi Anda bisa menyampaikan secara real kondisi Anda. Ayah, meskipun ke mertua kan mertua ayah juga. Ayah mohon maaf, kami berdua baru bisa memberikan seperti ini. Tetapi doakan ayah bunda, mudah-mudahan kalau rezekinya lebih baik akan kami berikan lebih baik. Sekarang jangan dilihat hanya ini, kami juga insya Allah senantiasa mendoakan. Mari kita saling mendoakan. Jadi kira-kira begitu. Nah, bahwa ada orang tua yang merasa kurang, itu ingat, orang tua apalagi kalau sudah umurnya rentah, ya, itu selalu pasti dia minta perhatian seperti anak-anak. Dan pasti Anda tahu semua tuh, bahwa kadang-kala orang tua, apalagi kalau sudah mulai haram, haknya begini, haram, itu artinya dia pikun. Nah, kalau sudah pikun, kadang-kala sudah dikasih makan, dia menganggap bahwa itu saya disia-siakan. Karena dia memang posisi seperti anak kecil. Nah, sabar saja, sabar. Ya, bahwa dia menuntut lebih. Oke, dia wajar sebetulnya kalau dia menuntut, karena dia telah berbuat ihsan. Kita itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang kita berikan itu. Dan kalau dia menganggap bahwa itu masih kurang, itu tadi, apakah Anda berdua, ya, atau siapa saja ya, suami istri itu, memang sekedar mengesampingkan orang tuanya, dia punya banyak, tetapi dia berbaginya tidak begitu membalas ihsan orang tua. Nah, kecuali kalau misalnya ya kita pun juga pas-pasan, oke, betul pas-pasan, tetapi kita tetap berbagi kepada orang tua dan itu masih dianggap. Nah, dari sisi materi, jadi tadi ada materi, kemudian hal-hal perhatian. Perhatian itu yang penting sekali. Jadi tolong kalau misalnya yang masih punya orang tua, ada hadis Nabi,
keterlaluan orang yang masih mendapati orang tuanya masih hidup dalam keadaan renta dan dia tidak masuk surga gara-gara memberikan pengkhidmatan kepada kedua orang tua. Jadi harus kalau kembali kepada pertanyaan, kalau misalnya orang tua masih menyatakan bahwa ini kok kurang sekali kamu itu gini-gini, bahkan begitu ya, waktu kecilmu kamu gini-gini, nggak, dengarkan saja, dan itu tadi, ayah, bunda, doakan kami, mudah-mudahan kami mendapatkan kelapangan rezeki dan seterusnya bisa lebih baik daripada sekarang. Mudah-mudahan ayah bunda kalau punya pulsa yang banyak saya bisa terus menelpon silaturahim dan seterusnya. Tapi sempatkanlah silaturahim, saya hello menanyakan kondisinya dan seterusnya. Saya kira begitu ya, intinya itu kita tidak bisa membalas ihsan karena ihsan itu contoh tadi Pinguin dengan si Pariera itu, si Pariera telah melakukan perbuatan ihsan kepada Pinguin yang tidak mungkin dia tahu bahwa dia akan membalas itu. Tapi si Pinguin itu melakukan sesuatu berterima kasih kepada Pariera yang pernah menolongnya adalah juga sebuah perbuatan ihsan. Saya kira begitu. Jadi kita terima apa yang jadi omongan, jangan dibalas dan jangan sakit hati. Karena wajar orang tua kalau dia menuntut lebih, terutama ketika dia sudah renta. Ayatnya jelas. Imma yablughanna indakal kibar, seandainya orang tua kita itu kita mendapati mereka dalam kata kibar, sudah renta gitu ya, sudah tua sekali, atau salah satu di antara kedua-duanya atau salah satu di antaranya, fala taqul lahuma uffin, jangan berkata uffin, wala tanharhuma, jangan menghardik. Kalau dia mengatakan ini kurangnya anak tidak berbakti, itu tadi sampaikan saja, doakan saja ayah bunda, mudah-mudahan. Nah itu, saya kira begitu. Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi, Prof. Ya. Yang pertama dari Pak Heru Herullah dari unit SMP. Bagaimana cara meningkatkan pembelajaran akhlak di era sekarang kepada anak milenial? Kemudian yang kedua dari Bu Umul Fatimah, unit SD. Bagaimana menghadapi anak milenial yang cenderung agak sulit dalam membatasi gadget? Maksudnya mungkin dia senang bermain gadget ya, seperti itu Bu Umul. Kemudian suka bermain game dan suka mengikuti fashion yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 2 pertanyaan itu, Prof. Oke, ini saya kira sama pertanyaan, intinya juga akhlak ya. Baik, saya ini dulu sebentar. Ya, jadi memang tadi ya bahwa anak itu kan dari kecil kosong, dia belum ada, hanya potensi yang dia ada. Jadi memang sebetulnya yang ideal itu orang tua itu sudah mulai menginstall hal-hal yang terkait dengan akhlak, terhadap teologi. Tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Jangan pernah guru mengatakan begini, di rumahnya sih nggak dibimbing. Itu nggak boleh itu. Ya, jadi kita bisa menerima apa adanya. Kita anggap saja bahwa anak itu dia belum pernah mendapatkan sesuatu atau pernah mendapatkan sesuatu tapi salah. Maka kita yang harus memperbaiki. Nah, sekarang bagaimana bentuk akhlak itu? Teman-teman, coba buatkan itu. Jadi anak-anak yang model begini itu, begini ini, dia senang pada cerita-cerita. Jadi bisa diputarkan. Ada sekarang banyak sekali itu saya bahkan kadang-kadang itu ada, mungkin Anda pernah itu Nemo ya, Nemo ikan itu ya. Ikan itu banyak sekali unsur-unsur akhlaknya itu. Kerja kerasnya, motivasinya, dia pernah tersangkut di jala, kemudian dia pernah hilang dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya adalah media kita untuk mengajarkan akhlak. Jadi tidak pas anak-anak sekarang Anda mengatakan harus begini, harus begini, harus begini. Dia tidak suka digurui seperti itu. Jadi Anda bisa menggunakan media, dan Al-Quran itu sebetulnya cerita-cerita. Seringkali kita menceritakan kisah-kisah Nabi yang ada dalam Quran itu, kita menceritakan kronologisnya, menceritakan Nabi Yunus, kita ceritakan siapa bapaknya, siapa ibunya, tinggal di mana dan sebagainya. Padahal Al-Quran itu tidak bercerita tentang itu. Al-Quran itu berbicara tentang nilai. Jadi itu sebabnya mengapa kisah-kisah Al-Quran itu
bertebaran, ada di surah Al-Baqarah, ada di Nabi Musa aja. Al-Baqarah ada di Al-Qasas, ada di sini, di situ, Bani Israel dan seterusnya. Karena apa? Karena ada setiap episode cerita itu pasti ada nilai yang ingin disampaikan. Jadi nilainya itu yang harus disampaikan. Di Al-Quran itu hanya satu kisah yang kronologisnya dari awal, itu kisah Yusuf. Ya, dari surah Yusuf itu. Yang lain bertebaran dia. Dan seringkali tadi sampai kita itu tadi orang tuanya siapa, nama ayahnya Nabi Zakaria, Zakaria bin ini, anak disuruh hafalkan. Buat apa? Nggak ada gunanya itu. Jadi yang diceritakan itu apa yang menjadi nilainya itu. Nah, kalau kita menggunakan tadi film-film pendek, bahkan film-film anak-anak tadi yang seperti saya Nemo ikan ya, ikan cacat itu banyak sekali yang bisa dijajarkan begitu. Ketika dia tersangkut di jala, dia memprovokasi temannya, ayo semua bernafas ke bawah, sehingga itu memberatkan dan dia lepas patah itu jalannya itu sebagai bentuk untuk menyelamatkan diri pada saat-saat kita terjadi hal-hal yang dan seterusnya banyak sekali. Dia ketika dia pernah berutang budi kepada sesama ikan, ketika terjadi dia bantu dan seterusnya, itu banyak sekali saudara, itu potongan-potongan begitu Anda bisa memuatkan kepada mereka, putarkan itu, lalu minta dia diskusi, kemudian dari situ dia akan masuk itu lebih mudah mengajarkan akhlak model begitu daripada Anda mengajarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa misalnya gitu ya, hadisnya begini, hafalkan. Itu tadi values-nya nggak masuk itu. Nah, jadi gunakanlah animasi, gunakan hal-hal yang. Nah, kecenderungan untuk menggunakan gadget itu mungkin anak kita, jadi jangan dikaitkan dengan begini. Oke, Anda boleh menggunakan gadget, Anda boleh main games pada hari-hari tertentu. Pada saat antara jam sekian itu harus ada perjanjian dulu. Nah, kalau dia melanggar, itu harus ada sanksi, ada konsekuensi. Karena Anda melanggar peraturan, melanggar janji, maka konsekuensinya adalah minggu ini ibu, bapak, ayah tidak akan membelikan makanan kesukaanmu. Kita prek dulu. Atau kalau yang lebih kecil, ini mengajarkan konsekuensi. Jadi kalau untuk anak-anak itu bahasa sekarang bukan hukuman, jangan sebutkan hukuman, tapi konsekuensi. Karena Anda melakukan A, maka Anda tidak dapat B. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya tadi dia memegang terus, maka mainan yang lain akan atau pada saat mestinya kita makan di restoran hari ini, mestinya kita keluar rekreasi, mestinya kita melakukan apa, belikan baju dan sebagainya kesukaan dia, tapi terpaksa kita tidak lakukan ini karena itu konsekuensi kamu melanggar aturan yang tidak boleh main game dan sebagainya kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Maghrib dan Isya semua tidak ada boleh membuka televisi dan sebagainya. Mari kita ngaji dan itu aturan yang dilakukan. Jangan sampai ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya pada saat jam itu ada dia melakukan tadi pelanggaran itu. Jadi harus diterapkan itu. Nah, ini istilahnya konsekuensi. Ya. Kalau misalnya tadi itu Anda memberikan hadiah karena dia melakukan pelanggaran, pada saat dia makan di restoran makan, kenapa kakak dapat 2? Karena dia diberikan hadiah karena dia melakukan kebaikan hari ini, dia bantu mama menyapu, dia tidak memegang gadget. Tapi Anda juga harus realistis. Apa yang disebut realistis? Jangan sama sekali tidak boleh. Ada orang melarang anaknya nggak boleh nonton TV karena TV itu mengandung gini-gini ini. Dia tidak nonton TV di situ, tapi dia pergi ke tetangganya dia menonton. Nah, itu lebih parah lagi itu. Jadi tetap ada, tetapi ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu yang penting yang diterapkan dalam kehidupan anak-anak milenial. Kesepakatan itu harus dilibatkan dari awal gitu. Nah, jadi jangan kemudian kita menerapkan tidak disebut hukum ya, kalau untuk anak-anak itu tidak disebut hukuman, tapi tadi konsekuensi. Jadi konsekuensi saja.
Nah, karena dia melakukan jadi konsekuensinya adalah ini, dan itu diberikan contoh dalam kehidupan. Kenapa dia begitu? Oh, itu konsekuensi dari pelanggaran hukum. Oh, dia konsekuensi karena dia melakukan kebaikan. Orang melakukan kebaikan, maka dia diberikan apresiasi. Nah, apresiasi itu penting. Jadi kadang-kala begini, kita sebetulnya sudah mau mengajak makan keluar, atau kita mau pergi ke tempat yang dia sukai, makanan yang disukai. Tapi karena dia melakukan pelanggaran, nah kita bisa hubungkan saudara itu konsekuensi tadi. Atau karena dia melakukan kebaikan, mestinya minggu ini hanya sekali keluar untuk makan malam, katakanlah begitu ya, tergantung kondisi di rumah, atau dibelikan makanannya. Tapi karena dia melakukan kebaikan pada minggu itu, maka dia diberikan double. Mestinya cuma 1 Kentucky, sekarang jadi 2 Kentucky. Kenapa? Karena kamu sholatnya bagus dan sebagainya. Itu juga hal yang jadi hadiah, dan konsekuensi itu harus jalan. Dan sekali lagi, kita mendahulukan hadiah dibanding dengan konsekuensi atau punishment itu. Saya tidak spesifik menjawab yang akhlak mana, karena akhlak itu sangat luas ya. Jadi maksudnya untuk menanamkan akhlak itu bisa lewat macam-macam, tetapi jangan yang menggurui, karena menggurui itu adalah sesuatu yang apalagi dengan ancaman. Kalau memberikan ancaman itu biasanya ketaatan di depan, tapi ketika di luar dia itu karena dia tidak masuk ke dalam, dia hanya dalam bentuk kognitif. Jadi dia pahami bahwa kalau orang tua saya, kalau guru saya nggak melihat, saya boleh melakukan. Nah, itu yang bahaya itu. Kenapa? Hanya karena takut kepada gurunya. Jadi kalau takut dalam arti khauf, itu dia melaksanakan pada saat orang-orang yang ditakuti ada. Tapi ketika dia tidak ada, maka Quran itu menggunakan kata khasyah, kata khauf. Kalau khasyah itu orang takut di mana saja, artinya dia menjaga dirinya dari apapun. Jadi kata haram itu dalam bahasa haram itu artinya mulia, suci. Jadi orang sering keliru, haram tidak boleh. Bukan. Haram itu artinya mulia, dari ha, ra, mim, suci. Nah, jadi tanah haram itu artinya tanah suci. Kan ada ya, Baitul Haram. Ya, tanah haram, rumah yang suci. Jadi, mengapa disebut haram? Seorang muslim tidak boleh melakukan zina, melakukan perampokan, melakukan terlalu suci Anda sebagai orang beriman untuk melakukan hal-hal itu. Jadi kata haram itu, kita tidak boleh karena kita suci, terlalu suci kita melakukan hal-hal yang maksiat. Takbiratul ihram, takbir yang mengharapkan. Terlalu suci orang sholat itu melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan pekerjaan sholat. Ya, cuma itu tadi gampangnya, yang haram artinya tidak boleh. Artinya bagi seseorang dia suci. Kenapa Anda tidak melakukan ini? Oh, itu haram. Saya sebagai orang beriman tidak boleh memakan yang riba misalnya. Nah, itu hal-hal begitu. Nah, akhlak itu begitu juga, bahwa kalau seorang muslim, seorang beriman, maka kita melakukan hal-hal ini. Kita membantu orang lain. Mana memasukkannya, internalisasinya lewat hal-hal tadi itu. Bisa dalam bentuk cerita, bisa dalam bentuk misalnya animasi. Kalau bisa Anda cari itu film-film pendek itu, Anda tampilkan lalu diskusikan, tuh menarik saudara itu. Jadi masuknya itu smooth itu. Beda dengan kalau kita hanya apalagi memberikan ancaman, itu tidak sampai ke dalam hati. Jadi saya anjurkan teman-teman, terutama guru agama, yang lain juga begitu sama. Artinya kalau mengajarkan gunakan bisa saja Anda buat konten-konten itu, tapi isinya, dan sekarang sudah banyak sekali pembelajaran yang menggunakan animasi, menggunakan video, menggunakan hal-hal lain. Saya nanti suatu saat kalau kita bertemu misalnya memberikan contoh itu. Saya banyak punya yang film-film animasi dari binatang memang ya, dari tapi nanti dia mengajarkan apa. Dia harus cari, karena saya sudah lama juga untuk waktu masih jadi guru itu. Baik, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Intinya saudara, kita sebagai guru
memang harus ada punya effort, punya usaha untuk bagaimana mempengaruhi murid-murid kita super sabar, super ikhlas, ya, untuk mengubah, dan itu adalah sesuatu perbuatan wajar kalau misalnya guru itu disebut sebagai pewaris Nabi, karena harus mengajarkan 3 itu tadi, tilawah, yang harus selalu punya curiosity tinggi, selalu mencari hal-hal yang bisa mempengaruhi murid dengan baik berdasarkan tingkat perkembangannya, selalu punya tazkiyah itu mensucikan diri, karena sekali lagi sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke hati juga, sehingga penting untuk kita ikhlas, sabar dalam menjalankan ini. Lalu yang ketiga, taklim. Jadi memang kita harus mengupayakan berbagai cara, metode dan sebagainya dalam rangka mentransfer pengetahuan dan juga moral kepada agama. Itu sesungguhnya adalah praktek, sehingga penting untuk langsung bisa kita melihat praktek dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi kalau misalnya tadi terlibat soal fashion yang bertentangan dengan agama, tetapi kita harus berikanlah contoh-contoh pada ini ada serial itu, saudara, serial orang-orang berprestasi dari orang Islam. Jadi prestasi, dia tetap menutup auratnya dengan baik, pakai jilbab, pakai pakaian muslim, tetapi dia di laboratorium jago. Dia menjadi juara apa? Nah, itu yang begitu-gitu, saudara, itu secara sedikit demi sedikit itu akan masuk itu. Jadi jangan juga dilihat yang jingkrak-jingkrak itu tunjukin. Jadi prestasi orang-orang yang orang-orang muslim, orang-orang muslimah, orang-orang apa yang hebat-hebat itu, ada WA itu dikirimkan seorang pilot, waktu dia berdoa itu fasih sekali doanya itu. Seorang pilot, tapi ketika dia menerbangkan pesawat, dia baca doa itu dengan fasih sekali seperti qori. Ya, nah hal-hal yang begitu itu Anda bisa memberikan contoh bahwa seorang meskipun dia pekerjaannya pilot tapi baca Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, tartilnya bagus. Nah, itu semua akan membekas dalam pikiran anak. Jadi jangan kemudian langsung yang paling bagus itu adalah yang bisa memasukkan sampai ke relung hati itu. Bahwa kita menyampaikan karena dia sudah melakukan misalnya, itu tetap kita harus sampaikan bahwa dengan model-model begitu Islam itu adalah, tapi kalau disampaikan lewat tadi, dia akan lebih meresap lewat hal-hal yang menarik perhatian tadi. Ya, itu saya kira cukup, ya untuk sementara. Saya kira memang harus ada pertemuan lanjutan ya, membahas satu-satu. Saya tenang sekali suatu saat nanti kita bahas tentang batasan-batasan tadi, ya, apa yang disebut ikhlas, apa yang disebut sabar, karena tidak gampang itu. Menyebut ikhlas itu tidak gampang, tidak segampang kita menyebutkan ikhlas. Sabar itu, nah nanti kita akan lihat itu seperti apa contoh-contoh dalam berbuat ikhlas itu, seperti apa contoh-contoh berbuat sabar itu, dan seterusnya, dan bisa kita diskusikan. Baik. Siap, Pak Profesor Darwis. Terima kasih banyak, Pak, atas pengetahuannya hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya ya, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, mungkin nanti kita bisa agendakan lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya dengan Prof. Darwis. Baik teman-teman, kita masuk sesi terakhir. Alhamdulillah sudah selesai semua. Kita masuk sesi foto. Silakan teman-teman meng-capture di layar capture-nya sendiri ya, karena tampilannya suka beda-beda. Takutnya nggak ke-capture oleh saya gitu, seperti itu. Oke, ada 4 capture. Silakan 1, 2, 3. Oke, silakan meng-capture diri sendiri ya. 1, 2, 3. Oke, capture kedua. 1, 2, 3. Oke, capture ketiga. 1, 2, 3. Capture keempat, 1, 2, 3. Oke, silakan teman-teman sudah meng-capture dirinya masing-masing. Sudah oke ya? Oke, baik. Prof. Darwis, terima kasih banyak Pak atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan
menjadi amal bagi Profesor Darwis, dan mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan dengan banyak ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak. Terima kasih, senang sekali. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sehat selalu ya, Prof. Terima kasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Darwis, dari saya mewakili Al-Azhar Syifahuddin Cibubur. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sumber tenaga baru bagi kita semua dalam mendidik anak-anak. Akhir kata, kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman semua. Lalu, Allah jalan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama memandu acara. Terima kasih Pak Gin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.